Halo semuanya. Sepertinya jurusan yang akan kita bahas kali ini tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Yuk kenalan lebih dekat dengan apa itu jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi merupakan jurusan yang mempelajari metode pencatatan, penggolongan, dan penyusunan dengan cara tertentu dalam laporan transaksi keuangan. Pada jurusan akuntansi ini, bukan hanya sekedar menghitung uang saja, tetapi kita akan mempelajari segala hal mengenai laporan keuangan, mulai dari bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis bukti transaksi, hingga membuat laporan keuangan yang sesuai standar sampai menilai prospek di masa depan. Selain itu, jurusan akuntansi juga merupakan jurusan yang sangat menjanjikan untuk kesuksesan karir kita di masa depan, karena prospek kerja yang sangat luas, sehingga hampir seluruh sektor membutuhkan akuntansi. Lulusan akuntansi ini bisa jadi apa aja sih? Terdapat banyak sekali profesi akuntansi yang dapat menjadi tujuan kalian setelah lulus pendidikan, seperti akuntan publik, akuntan pajak, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, dan akuntan internal. Lebih lengkapnya, yuk kita simak penjelasan dari narasumber tentang cara mendapatkan sertifikasi profesi akuntansi dan apa saja yang harus kita persiapkan setelah lulus dari jurusan akuntansi. Oh iya, sebelum itu mari kita lihat dulu sudah sejauh mana sih tingkat pengetahuan teman-teman mahasiswa kita mengenai profesi akuntansi. Halo semua, saya Malika Layu Eliza dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak. Kali ini saya akan melakukan survei ke beberapa mahasiswa jurusan akuntansi mengenai akuntansi dan profesi akuntansi. Lantas sampai sejauh mana sih pengetahuan mereka tentang akuntansi dan profesi akuntansi? Mari kita simak bersama. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore, Siapa namanya? nama kakak Raisa Dari semester? dari semester 6. Feby Febianti, Dari semester? 2. Nama saya Di Yudaningsi, Dari semester? semester 6. Nah, dan Kak Yola? Dari semester? Semester 6. Nah, Kak Yola, apa sih yang Kak Yola ketahui tentang akuntansi? Yang saya ketahui tentang akuntansi itu suatu proses mencatat, mengolah, mengklasifikasi data ataupun transaksi yang berhubungan dengan keuangan yang nantinya bisa digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Yang kakak ketahui tentang akuntansi itu yang pastinya akuntansi itu menghitung. Lalu akuntansi itu juga yang pasti ada debit kreditnya. Lalu akuntansi itu pencatatan. Akuntansi itu tentang ilmu ekonomi yang mencakupi banyak hal lah pokoknya. Kayak pelajaran tentang hitung-menghitung dan harus balance. Jadi tuh seperti itu sih secara singkatnya. Terus apa alasan dan tujuan kakak memilih jurusan akuntansi ini? Tujuan kakak memilih jurusan akuntansi itu karena awalnya kan kakak dari jurusan IPS. Jadi ada pelajaran akuntansinya, maka dari itu kakak memilih jurusan akuntansi di Polnet. Karena akuntansi itu dia tuh kalau misalnya kita lulus gitu kan, lapangan pekerjaan itu lumayan banyak dan banyak yang cari gitu kan. Terus dia itu juga kreatif lah bidang itu. Karena akuntansi ini prospek kerjanya banyak dan nambah ilmu tentang akuntansi pastinya karena dulu SMA ngambil jurusan IPA, jadi dari nol belajarnya. Jadi biar tahu akuntansi itu gimana sih. Pertama kakak tuh emang dari SMK akuntansi kan, jadi di sini tuh saya melanjutkan jurusan dari SMK, jadi seperti itu. Kira-kira nih setelah lulus dari jurusan akuntansi bisa jadi apa aja sih kak? Bisa jadi audit, bisa jadi akuntan sama itu konsul sih kalau misalnya dia nganok ke perpajakan lagi. Menurut kakak, lulusan dari akuntansi itu banyak bisa kerja salah satunya sebagai akuntan publik. Lalu kita juga bisa jadi notaris dan juga kita bisa buka usaha. Banyak sih sepertinya karena kan dari sekarang ini banyak sekali kayak perusahaan-perusahaan kecil yang butuh dengan akuntansi kayak seperti jadi admin, jadi jaga kasir atau sebagainya. Pasti bisa jadi akuntan, baik akuntan di pemerintah, perusahaan ataupun di suatu organisasi. Bisa juga jadi auditor mungkin. Terus sebelumnya kakak pernah mendengar gelar profesi akuntansi seperti AKCA? Pernah, soal dosen di Polnep juga banyak KCA kan. Pernah, karena dosen yang ngajar di Polnep itu kan nama belakangnya itu ada KCA-nya. Pernah dengar. Pernah dengar karena banyak dosen di akuntansi yang menggunakan gelar AKCA di belakangnya.
Kakak tahu nggak cara mendapatkan gelar tersebut gimana? Yang menurut kakak ya, kayaknya dia harus S2 dulu. Caranya mungkin dengan menempuh S2. Enggak tahu sih. Oke, terima kasih Kak. Dari beberapa jawaban teman-teman mahasiswa kita, ternyata banyak yang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan gelar profesi akuntansi tersebut. Biar lebih jelas, mari kita simak pembahasan narasumber berikut ini. Kemampuan kita, khususnya anak-anak akuntansi, dalam menghadapi dunia kerja yang harus dimiliki oleh anak-anakku sekalian ke depan adalah satu kemampuan kita dalam berhitung. Yang jelas kita harus berhitung bagaimana menambah, mengurang, mengali, membagi, dan itu semua nanti harus memiliki konsentrasi tinggi dengan tingkat fokus yang tinggi sehingga kita dapat mendapat angka-angka yang detail. Termasuk juga kita harus paham terhadap tentang bisnis yang dijalani oleh klien kita nanti. Nah, klien kita dalam menjalankan bisnis, otomatis kita harus tahu siklus bisnisnya seperti apa. Nah, ketika kita paham siklus bisnisnya, baik dia perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur, atau di sektor pabrik atau keuangan pabrik, maka mau tidak mau kita harus mampu memahami data-data yang dimiliki oleh klien atau entitas tersebut. Sehingga yang paling penting kita juga akan paham bagaimana mengelola data. Nah, mengelola data keuangan atau financial report maupun tax report yang dibuat oleh entitas yang di tempat kita bekerja atau yang akan kita kerja nanti. Di samping itu juga kita harus mampu komunikasi verbal. Jadi dunia komunikasi itu bagaimana kita meyakinkan klien, bagaimana kita mempresentasikan dari hasil pekerjaan kita secara teknis, dan kita harus bisa bekerja secara teamwork, dan kita juga harus paham bagaimana menggunakan kemampuan-kemampuan di tool-tool yang ada di komputer kita, baik di keahlian teknologi terkini dalam penggunaan Excel lanjutan. Bisa jadi kita harus memahami bagaimana kita penggunaan sumber daya di perusahaan, ya seperti dia mungkin mereka menerapkan program tersendiri seperti SAP mungkin, Oracle mungkin, atau tidak betul-betul RRP. Nah, sehingga kita juga harus paham bagaimana kita memahami model kerjaan lanjutan yang seperti ada di perusahaan seperti SQL mungkin, atau di QuickBooks di perusahaan tersebut. Nah, nanti kita harus mampu bagaimana menganalisa dan menggunakan data-data tersebut. Otomatis kita kerja harus detail harus teliti, dan di bawah tekanan dan memiliki konsentrasi tinggi. Mau tidak mau, suka tidak suka, nanti kita harus tahan, tidak tidur tuh. Tapi jangan lupa suplemen vitamin dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita dalam kerjaan seperti itu, kita nanti akan juga harus menggunakan kemampuan logika kita. Nah, logika kita dalam membaca angka, dalam membaca siklus bisnis yang ada itu sangat penting. Yang paling penting lagi, kerjanya harus sistematis. Jadi berpikir sistematis, kerjanya sistematis, dan yang paling utama harus jujur dan terbuka dalam mengungkapkan data bagi klien kita. Sehingga laporan-laporan yang kita buat nanti itu bisa diambil suatu kebijakan yang digunakan oleh perusahaan mungkin, atau pihak eksternal mungkin, atau pihak-pihak tertentu, stakeholder yang menggunakan laporan-laporan yang kita buat. Mungkin berapa hal, ya kurang lebih 10-15-12 lah kemampuan-kemampuan yang singkat yang harus dimiliki oleh lulusan-lulusan akuntansi. Otomatis dengan begitu dia akan mudah mencari jenjang berikutnya menjadi seorang akuntan yang profesional. Gelar profesional ya di bidang akuntansi banyak hal. Kita bisa dari kuliah, dari D3, terus nanti ke S1 atau D4 setara dengan S1. Jadi orang bilang akuntan profesional, ya boleh kita katakan dengan CA. CA itu Chartered of Accountant. Chartered of Accountant ini yang jelas dia memenuhi standar internasional yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Terus jenis-jenis akuntan profesional. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis akuntan profesional itu banyak. Ada CPA, Certificate Public Accountant. Ada lagi misalnya CIA, Certified Internal Auditor. Ada lagi CMA. CMA ini banyak. Ada CMA, Certificate Management Accountant, yang dikeluarkan oleh Australia, CME Australia. Ada juga CMA, Certificate Management Accountant. Ini dikeluarkan oleh CMA atau SIMA Inggris. Atau CPMA, Certificate Professional Management Accountant. Ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Ini khusus untuk perusahaan-perusahaan Indonesia. Ada lagi misalnya CISA, ya. CISA ini Certificate Informasi Sistem Auditor. Jadi auditor atau mengaudit sistem-sistem, dia harus memiliki CISA. Atau CFP, Certificate Finance Planner. Bagaimana merencanakan keuangan yang ada di perusahaan segala macam. Nah,
Ini penting. Ada lagi misalnya VRM, Finance Risk Manager. Jadi sertifikat ini penting menilai risiko-risiko yang ada di perusahaan. Atau sertifikat Fraud Examiner. Ini penting bagaimana kita mengetahui tentang kecurangan-kecurangan. Atau Certified Wealth Manager khusus untuk industri perbankan atau lembaga keuangan yang ada di dalam maupun luar negeri. Atau Diploma International Financial Report. Ini Diploma International Financial Report. Ini dikeluarkan oleh ACCA Inggris. Atau BAP, bersertifikat konsultan pajak. Ini juga penting untuk kita ketahui. Ada lagi sertifikat akuntansi syariah, SAS. Jadi untuk belajar bagaimana kita mengetahui nanti akan memiliki sertifikat dengan kemampuan untuk menelaah di bidang-bidang akuntansi syariah. Nah, ini penting. Nah, kalau khusus di D4 juga ada. Salah satunya kalau kita bicara D4 akuntansi sektor publik, ya, ahli akuntan pemerintah, AAP namanya. Jadi ada levelnya nanti, dia bagaimana dia anggap ahli. Nah, ada lagi sekarang SIPAS, sertifikat public sector. Ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga sertifikat yang ada. SIPAS itu nanti akan menjadi tren ke depan. Karena ini penting buat kita ketahui bahwa keahlian yang harus kita miliki, bagaimana keahlian profesional yang ini bisa kita ikut sertifikasi yang ini. Jadi ada jenjang sertifikasi, ada juga jenjang yang kuliah S1, S2, S3. Nah, khusus di bidang akuntansi dan keuangan. Nah, ini penting untuk anak-anakku ketahui sekalian. Semoga kalian bisa meraih cita-cita yang Anda inginkan dan Anda impikan untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari, yang memiliki sertifikasi atau sertifikat menjadi ahli, hingga Anda menjadi orang yang ahli di bidangnya. Saya harap Anda akan sukses untuk mendapatkan keahlian di depan. Maka hidup itu bergerak itu maju itu harus sukses. Salam sukses selalu untuk Anda. Tenaga akuntansi ini kalau kita dari lahir sampai meninggal itu tidak lepas dari pencatatan akuntansi. Maka kalau kita lihat itu penting bagi kita untuk memahami bidang kerja yang ada di bidang-bidang akuntansi. Ya, pertama otomatis ya dia bisa menjadi seorang akuntan publik. Kalau dia nanti jenjangnya dari D3 atau S1 lanjut lagi proses pendidikan akuntansi. Terus dia bisa menjadi akuntan privat atau akuntan internal atau intern bagi perusahaan. Dia bagaimana menghitung tentang laporan keuangan yang ada di perusahaan sehingga nanti layak untuk dipublish. Dia bisa juga kerja sebagai financial analyst. Dia menganalisa tentang keuangan-keuangan yang ada. Atau auditor internal dalam suatu entitas perusahaan jasa, dagang, manufaktur, baik di dalam luar negeri. Itu peluangnya sangat besar. Dan ada lagi bisa juga dia menjadi seorang konsultan pajak. Jadi dari pembuatan financial report yang terdiri dari cash flow, income statement, capital statement, balance sheet, non financial statement, itu akan menjadi tax report, pembuatan laporan keuangan khusus bagi orang pribadi atau badan. Nah, maka konsultan pajak itu membutuhkan orang-orang yang paham tentang akuntansi. Di samping itu juga bisa sebagai perencana keuangan, dan itu sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan-perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi kita udah perusahaan-perusahaan kita banyak publik. Terus atau menjadi seorang akun fiber yang mengurus utang piutang di perusahaan-perusahaan. Itu jelas perusahaan-perusahaan bank mungkin yang ada baik di lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Atau menjadi kredit analis. Nah, ini penting, kredit analis. Jadi kalau mau mengambil kredit, dia menganalisa sejauh mana dia layak tidaknya mendapatkan bantuan dari kredit. Nah, atau yang lagi tren sekarang, dengan pemekaran otonomi daerah, undang-undang otonomi daerah dimekarkan dan begitu banyak jumlah provinsi kita berkembang, pemerintahan kabupaten kota, maka sangat dibutuhkan di SKPD maupun di dinas-dinas atau di lembaga keuangan pemerintah adalah ahli keuangan pemerintah. Ini menarik. Itu D3, D4 juga ada. Apalagi kalau kita di tempat kita di Politeknik di Pontianak ini D3 banyak dibutuhkan. Apalagi D4 memang konsentrasinya di keuangan pemerintah. Nah, kita bicara akuntansi keuangan publik di situ. Atau yang menarik, kalau dia selesai D4 lanjut ke S1 atau lanjut ke S2, dia bisa menjadi seorang akuntan pendidik. Nah, dia bisa mendidik lagi anak-anaknya itu, Bu ya. Nah, ini penting. Ini hal-hal yang perlu kita lihat prospek ke depan. Jadi peluang dan prospek lulusan akuntansi itu masih sangat dibutuhkan, sangat terbuka. Tergantung kita bagaimana melihat, meneropong, menstepper, dan kata hati kita memilih mana yang kita harus pilih.
Saya rasa Anda pasti mampu, saya yakin Anda pasti bisa. Saya doakan sukses buat Anda untuk meraih peluang pekerjaan di depan. Sukses selalu untuk Anda.